Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana kemampuan menjelaskan pada siswa pada pembelajaran elaborasi pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Yeni Ratnasari, rekan saya Zaki Rahmawati, Khairul Nisa, dan Ninis Ariska. Selanjutnya, Understanding by Design. UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan membuat permasalahan menjadi lebih jelas. Kegiatan keterampilan menjelaskan memiliki 3 komponen, yaitu penyampaian pesan, pihak yang dituju, dan pesan. Tujuan keterampilan menjelaskan yaitu untuk membimbing pikiran peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, dalil, dan hukum-hukum yang menjadi bahan pelajaran. Kemudian untuk memperkuat struktur kognitif peserta didik yang berhubungan dengan bahan pelajaran. Kemudian membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Membantu memudahkan peserta didik dalam mengasimilasi dan mengakomodasikan konsep. Mengomunikasikan ide dan gagasan pesan kepada peserta didik. Melatih peserta didik mandiri dalam mengambil keputusan. Melatih peserta didik berpikir logis apabila penjelasan guru kurang sistematis. Selanjutnya, kriteria dalam aspek menjelaskan UBD. Yang pertama, akurat. Peserta didik dapat menjelaskan sesuatu sesuai dengan sumber yang ada. Peserta didik harus memiliki sikap teliti, cermat, tepat, benar, dan seksama dalam menjelaskan suatu pemahaman. Yang kedua, koheren. Peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan. Peserta didik dapat mengaitkan antara suatu bagian dengan bagian yang lain dalam proses menjelaskan. Yang ketiga yaitu dibenarkan ataupun justify. Bersifat benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistematis. Peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan teruntut. Proses pemahaman pada aspek menjelaskan adalah usaha untuk menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu, serta bisa menjelaskan rangkaian dari sebab dan akibatnya. Selanjutnya yaitu prediktif. Peserta didik dapat menjelaskan dengan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking and Skills, dan berpikir tipe prediktif bisa memprediksi materi yang telah dipelajari ke depannya bagaimana. Proses pemahaman pada aspek menjelaskan harus memuat perspektif dengan perkiraan yang tepat. Yeni Ratnasari mereview jurnal ilmiah Yulia Wulandari dan Nina Kurnia tentang kemampuan guru dalam melaksanakan keterampilan menjelaskan. Kota Bengkulu. Menurut Usman, keterampilan menjelaskan berarti penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Menurut Marno, keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan membuat permasalahan menjadi lebih jelas. Kegiatan keterampilan menjelaskan memiliki 3 komponen, yaitu penyampaian pesan, pihak yang dituju, dan pesan. Contohnya, siswa mampu menjelaskan hal yang paling mendasar sebelum melaksanakan konseling, yaitu fungsi dan tujuan dari pelaksanaan konseling tersebut. Nah, dari Zaki Rahmawardi, mereview jurnal oleh Tri Suci, Ulamatullah, dan kawan-kawan. Pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan menjelaskan guru terhadap pemahaman materi akuntansi. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Menurut Mohan, keterampilan menjelaskan bertujuan memastikan bahwa penjelasan tersebut dipahami siswa, agar siswa dapat memahami selanjutnya, dapat mengaplikasikan penjelasan guru dalam bentuk tes belajar siswa. Beberapa komponen keterampilan menjelaskan yang dapat dikuasai guru yaitu jelas, terstruktur ataupun sistematis, penggunaan
penggunaan contoh penekanan menarik balikan. Siswa dapat mempersepsikan cara guru dalam menjelaskan. Karena ketika pembelajaran berlangsung, siswa dapat mempersepsikan bagaimana cara guru dalam menjelaskan. Apakah jelas dengan menggunakan bahasa dan suara yang mudah dipahami dan didengar oleh siswa. Terstruktur menggunakan contoh, memberikan penekanan pada materi yang penting, menarik dan memberikan balikan ataupun memberikan waktu pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami oleh siswa. Contohnya, yang sesuai dengan tema pembelajaran saya, bimbingan dan konseling, yaitu pada materi pemilihan sekolah lanjutan setelah lulus SMP atau MSN pada peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Banda Aceh melalui bimbingan klasikal. Peserta didik memahami perbedaan SMA, MA, dan SMK serta membagikan informasi mengenai sekolah yang dipilihnya setelah tamat SMP. Selanjutnya, peserta didik menjelaskan lebih lanjut mengapa ia memilih sekolah tersebut sebagai sekolah lanjutannya. Khairul Nisa mereview jurnal Juharti, jurnal ilmiah potensial. Oleh Yulia Wulandari menjelaskan menurut Rusman, menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara sebab dengan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Contoh, pada mata pelajaran sejarah, materi penelitian sejarah peserta didik akan mempelajari tahapan atau langkah-langkah penelitian sejarah, mulai dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Peserta didik dikatakan dapat memahami apabila peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Kemudian peserta didik menyajikannya dalam bentuk tulisan sejarah atau historiografi. Nah, Nindis Ariska mereview jurnal ilmiah potensial. Mulyasa menyebutkan pengertian menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Lebih lanjut, menurut Usman, keterampilan menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses pengenalan siswa. Contoh, siswa mampu memahami dan menjalankan pembelajaran dengan tema empati dan bullying dengan tidak melakukan bullying, dan mampu berempati terhadap korban bullying di kehidupannya, dan mampu menjelaskan kepada rekan sejawatnya mengenai dampak buruk daripada bullying, bahkan mampu menghindari diri dari pelaku maupun korban bullying. Nah, sekian penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.